kenapa begitu? Malaysia rumah saya kedua. Saya pernah di sana bermukim 2 tahun. Kalau setiap hidupnya 1 bulan itu paling sedikit 2 kali ke Malaysia. Nah, baru dia pulang ke kampung. Dalam masa sudah itu, dia pergi lagi ke Iran. Berarti itu dia sudah di Jakarta ya. Dia pergi ke Iran, konferensi tingkat tinggi Islam, mendamaikan Iran sama Irak. Dia balik lagi dalam masa sudah itu ke Irak dalam tujuan yang sama. Sunni sama Syiah ini tidak bisa damai. Yeah. Tapi perang bisa berhenti. Dengan adanya konferensi tingkat tinggi Islam itu berhenti perang. Damai tidak, karena dia orang ini lain paham ya. Sudah itu tahun 81 dia ke Baghdad. Dari Baghdad langsung ke Taif. Konferensi tingkat tinggi Islam mendamaikan yang tidak pernah damai. Israel sama Palestina. Pulang dari sana letih dia. Mungkin usia juga ya, umur ya, usia. Akibat dari tahun 63 dia disiksa itu mungkin waktu itu mulai terasa. Sakit 1 bulan. 2 minggu di rumah sakit, seminggu dia koma. Menjelang subuh tanggal 22 Ramadan, tepat dengan 24 Julai 1981, pada usia 73 tahun, Buya Hamka dipanggil Allah. Keluar di surat kabar, Indonesia menangis, Hamka telah pergi. Buya Hamka telah pergi. Dibaca di Brunei, di Sabah, di Malaysia, baca kota-kota besar. Pada Jumat pagi itu sempat orang datang. Oh, hari Jumat. Salat Jumat bersama, mensalatkan jenazah, kemudian diantar ke Tanah Kusir, jauhnya ada 3,5 kilo. Di sana dimakamkan di dekat makamnya Bung Hatta, wakil presiden yang pertama. Tapi heran kita, jenazah sudah sampai sini, dari masjid itu masih ada juga orang jalan. Begitu ramainya, serang ini 3,5 kilo. Dan seluruh agama yang 5, karena ketua yang wafat, tentu semuanya mengantar. Bukan 1-2, berpuluh orang memakai baju Hindunya, pakai baju Buddha, pakai baju Nasrani, pakai baju ulama ya, mengantar. Dari kisah ini ada 2 kita perhatikan. Yang pertama, kalau orang tuanya tidak berpisah, Buya Hamka tak akan jadi ulama. Tapi anak manja. Yang membuat dia ulama itu karena pisah itu. Ada satu tekad. Itu hikmahnya lah. Ya, hikmahnya. Yang kedua, kalau dia tak nakal waktu kecil, mungkin tak berani dia menentang militer, menentang presiden namanya. 2 presiden ditantang semua. Jadi nakal itu dorongannya menjadi jihad. Makanya dia berani dan tidak takut mati. Buya Hamka mempunyai 8 kelebihan. 1, wartawan, sastrawan, pujangga, ahli fikih Islam, filosof, ahli sejarah, ulama, pengarang, penulis ya, dan pahlawan nasional. Walaupun sampai sekarang secara resmi dari pemerintah lain, kita tidak tahu apakah ini politik atau bukan. Kemudian Buya Hamka menyelesaikan buku 118 judul yang sudah jadi buku. Tapi yang sedang disiapkan mungkin semuanya lebih dari 300 buku. Masih ada dalam kaset, masih ada dalam TVRI dan lain-lain. Buya Hamka mempunyai 4 pesan. Nah, ini boleh kalau mau catat silakan, atau dari itu saja ya. Yang pertama Buya Hamka mengatakan, orang pintar adalah orang yang merasa bodoh. Orang yang merasa bodoh, sehingga tak berhenti membaca dan belajar. Dan Buya Hamka juga mengatakan, bertambah banyak kita membaca, bertambah bodoh kita. Karena luasnya ilmu Allah itu dijadikan tinta air laut, tidak akan cukup untuk mencatat ini. Karena otak kita cuma sebesar tinju. Itu dirinya. Buya Hamka itu cuma sampai sekolah rendah 3 tahun. Tapi kenapa dia mendapat doktor 3 kali, profesor 2 kali? Kebanyakan yang memberikan dari luar negeri. Kalau kita pikir anak sekolah rendah 3 tahun tak bisa apa-apa ya. Tapi dia menjadi profesor dan dokter. Yang kedua dia bilang, orang yang bisa berhubungan dengan yang maha suci adalah orang yang selalu mensucikan dirinya.
Karena tidak mungkin yang suci bercampur dengan yang kotor. Satu saat Rasulullah tidur di rumah Ibunda Siti Aisyah. Malam-malam Ibunda Siti Aisyah mencari Rasulullah, tidak ada di sampingnya. Terdengar orang menangis. Dia cari, tidak tahunya Rasulullah sedang sujud tobat sampai kakinya bengkak. Dia menangis. Menangis itu betul-betul keras. Sedang itu nampak betul bahwa dia betul-betul sedih. Juga Rasulullah itu setiap harinya 70 sampai 100 kali Tobat. tobat ya, sebentar.